من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيف Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran akidah akhlak untuk kelas 4. MI plus Al-Muhajirin. Kita masuk ke pelajaran ke-6. Kita akan mengetahui akhlak tercela, kufur nikmat ya, akhlak tercelanya. Namun sebelumnya silakan teman-teman persiapkan dirinya terlebih dahulu dan juga buka bukunya. Dan kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita akan mengetahui daripada tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan memahami cara menghindari sifat kikir dan kufur nikmat dalam kitab Sa'labah. Yang kedua, mengkomunikasikan cara menghindari sifat kikir dan kufur nikmat. Baik, kita langsung saja ke materi pembelajaran, yaitu kikir. Kikir atau pelit merupakan salah satu sifat tercela yang harus dihindari umat Islam. Orang pelit susah untuk berbagi, apalagi membantu saudaranya. Sifat ini mendorong seseorang untuk menumpuk harta tanpa pernah memperhatikan nasib saudaranya. Dia tidak peduli dengan kondisi orang lain, yang penting dia sendiri bahagia. 3 bahaya akibat sifat kikir. Jadi ada 3 bahaya sifat kikir. Kita harus senantiasa menghindari akhlak tercela, yaitu sifat kikir, karena berbahaya. Berikut yang termasuk bahaya sifat kikir. Apa saja nih? 1. Lahirnya kezaliman. Orang cenderung merasa bebas melanggar hak orang lain dalam mencari harta, sehingga mereka mencuri dengan seenaknya. Orang pelit cenderung tidak merasa berdosa telah melakukan pencurian. Yang penting keinginan mereka terpenuhi. Pelit, kalau pelit gitu ya. 2. Memutuskan silaturahim. Hal tersebut karena orang kikir tidak peduli dengan kehidupan orang lain dan lebih mementingkan diri sendiri. Dia tidak mau berbagi harta dengan orang lain. Tali silaturahim terputus, berganti sifat saling curiga dan kebencian. Yang ketiga, melahirkan kejahatan. Kikir membuat seseorang tidak mau patuh pada perintah agama untuk berbagi dengan sesama. Itu diantara bahaya sifat kikir ya teman-teman. Selain itu, orang kikir juga tidak percaya janji rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya percaya pada melimpahnya harta dan tidak mau membaginya dengan orang lain. Dampak negatif sifat kikir apa saja? Yang pertama, orang yang kikir akan sulit mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, akan dipandang rendah di hadapan orang lain. Selanjutnya, orang yang kikir akan tersiksa jiwanya karena selalu memikirkan bagaimana caranya agar hartanya bertambah. Yang ketiga, harta milik orang kikir tidak bermanfaat sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya akan mendatangkan kerugian bagi dirinya. Yang kelima, memiliki sifat kikir merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu diantara dampak negatif atau kekurangan sebab yang akan kita terima, sebab buruk yang akan terima kalau kita kikir. Kita harus menghindari sifat kikir, diantaranya yaitu sebagai berikut. Jadi cara-cara menghindari sifat kikir: yang pertama, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dan perlindungan dari nafsu dunia, memohon agar dijauhkan dari kekikiran, bersikap sabar dan sederhana, selalu bersyukur, harus ingat bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, harta kekayaan tidak dibawa mati, meyakinkan diri bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka yang suka memberi menjadi miskin, tidak akan menjadikan orang suka memberi menjadi miskin, melainkan akan diganti dengan
rezeki, ya. Itu diantara cara menghindarinya. Jadi teman-teman harus yakin kalau bersedekah itu tidak akan miskin. Yang kedua, kufur nikmat. Kufur nikmat merupakan lawan dari mensyukuri nikmat. Seseorang dapat dikatakan bersyukur jika hatinya meyakini bahwa semua nikmat yang didapatkan adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lisannya memuji Allah Subhanahu wa taala dan anggota badannya digunakan untuk beramal soleh. Seorang yang tidak memiliki perilaku seperti yang telah dijelaskan tersebut termasuk kufur nikmat. Kufur nikmat adalah lawan dari syukur nikmat. Maksud kufur nikmat ini adalah mengingkari kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur baik lisan dan perbuatan atas nikmat yang ada dan sebagainya. Termasuk pula kufur nikmat sebagi mereka yang mendapatkan banyak kenikmatan berupa harta namun justru membelanjakannya pada hal yang sia-sia. Kufur nikmat ini adalah perilaku tercela, teman-teman. Di masa silam banyak kaum yang diazab Allah Subhanahu wa taala sebab kufur terhadap nikmatnya. Mengenai azab ini sendiri sudah diperingatkan langsung dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, yang artinya, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pastilah azabku sangat berat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pelajaran kepada kita melalui kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Di antara kisah tersebut adalah kisah Qarun yang memiliki harta berlimpah sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 76 dan 76 sampai 83. Pada ayat tersebut diceritakan Qarun berlaku sombong atas harta yang dimilikinya. Dalam surah Al-Qasas ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Yang artinya, dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Qarun yang tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadanya. Ia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepadanya. Ia juga tidak menggunakan nikmat harta yang diperoleh dalam menjalankan ketaatan. Perbuatan Qarun termasuk kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang pedih, yaitu ditenggelamkan ke dalam bumi beserta seluruh hartanya. Itu Qarun, teman-teman. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya kita mengambil pelajaran dari kisah tersebut sehingga tidak ada pada diri kita sifat kufur nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dan dijauhkan dari sifat kufur nikmat. Dampak negatif dari kufur nikmat apa? Yaitu satu, nikmatnya tidak akan ditambah atau bahkan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan dosa atau bahkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hidupnya tidak tenang sebab selalu merasa kekurangan. Yang keempat, nikmat yang dimilikinya tidak berkah. Yang kelima, cenderung mudah iri dan dengki atas kenikmatan yang miliki orang lain. Selanjutnya teman-teman, kita akan ke bagian B, yaitu mengetahui kisah Sa'labah. Pada zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang bernama Sa'labah. Hidupnya sangat miskin dan kekurangan. Namun Sa'labah terkenal sebagai orang yang taat mengerjakan sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW serta sahabat lainnya. Setelah sahabat berjamaah di masjid, siang itu Rasulullah SAW menghampiri Sa'labah yang tergesa-gesa hendak pulang tanpa zikir dan berdoa terlebih dahulu. Sa'labah, mengapa engkau tergesa-gesa?
pulang. Tidakkah engkau berdoa terlebih dahulu? Sa'labah menghentikan langkahnya dan terus terang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk salat, dan saat ini istriku belum melaksanakan salat karena menunggu pakaian yang aku kenakan ini. Kami sangat miskin, ya Rasulullah. Jika engkau berkenan, doakanlah kami agar Allah SWT menghilangkan semua kemiskinan kami dan memberikan rezeki yang banyak. Rasulullah SAW tersenyum mendengar penuturan Sa'labah. Lalu beliau berkata, Sa'labah sahabatku, engkau dapat mensyukuri hartamu yang sedikit. Itu lebih baik daripada engkau bergemilang harta tetapi engkau menjadi manusia yang kufur. Nasihat Rasulullah SAW sedikit menghibur hati Sa'labah, karena sungguhnya yang ada dalam benaknya adalah ia sudah bosan menjalani hidup yang serba kekurangan. Satu-satunya cara agar cepat menjadi kaya adalah memohon doa kepada Rasulullah SAW, karena doa Nabi Muhammad SAW pasti didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya Sa'labah kembali menemui Rasulullah SAW dan memohon beliau mendoakan agar menjadi orang yang kaya. Setelah ketiga kalinya Sa'labah memohon, akhirnya Rasulullah SAW tidak bisa menolak keinginan Sa'labah. Beliau mengadakan tangan ke langit, Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada Sa'labah. Rasulullah SAW memberikan kambing betina yang sedang mengandung kepada Sa'labah. Peliharalah kambing ini baik-baik bersama Rasulullah SAW. Sa'labah pulang membawa kambing pemberian Rasulullah SAW dengan hati yang berbunga-bunga. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Sa'labah yang dulu miskin telah berubah menjadi orang kaya yang terpandang. Kambing yang dimilikinya sangat banyak. Di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing Sa'labah. Hal itu ternyata menjadikan Sa'labah lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa datang ke masjid untuk sholat berjamaah, bahkan sholat Jumat selalu ditinggalkan oleh Sa'labah karena kesibukannya mengurusi ternak kambingnya. Sampai Rasulullah SAW bertanya-tanya, Wahai sahabatku, sudah sekian lama Sa'labah tidak kelihatan di masjid. Tahukah kalian bagaimana keadaannya sekarang? Wahai Rasulullah, Sa'labah sudah menjadi orang kaya. Benarkah? Mengapa ia tidak pernah menyerahkan sedekahnya sedikit pun? Setelah Rasulullah SAW menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, seluruh umat Islam di Madinah tak terkecuali Sa'labah berkewajiban membayar zakat. Dua utusan Rasulullah SAW menemui Sa'labah membacakan ayat tentang zakat. Kemudian setelah dihitung dari seluruh harta kekayaannya, ternyata memang banyak harta Sa'labah yang harus diserahkan sebagai zakat. Tak disangka Sa'labah mukanya berubah memerah. Ia marah, aku bisa rugi. Kalian pulang saja, aku tidak mau menyerahkan hartaku. Kedua utusan Rasulullah SAW kembali menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan semua perbuatan Sa'labah. Beliau bersedih telah kehilangan seorang sahabat yang dulu tekun beribadah ketika miskin. Namun setelah kaya, ia telah mempengaruhi dengan harta kekayaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat 75 dalam surah At-Taubah. Celakalah engkau Sa'labah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat karena perbuatanmu, kata salah seorang kerabat Sa'labah. Sa'labah tertegun, ia baru sadar bahwa nafsu telah menguasai dirinya. Ini ia bergegas menghadap Rasulullah SAW dengan membawa zakat dari seluruh hartanya. Namun Rasulullah SAW tidak berkata apa-apa kecuali hanya sepatah kata, sebab kedurhakaanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangku untuk menerima zakatmu. Rasulullah SAW mengambil segenggam tanah lalu ditaburkan kembali ke bawah. Inilah perumpamaan amalmu selama ini sia-sia belaka. Aku telah perintahkan agar engkau menyerahkan zakat, tetapi engkau menolak. Sa'labah kembali ke rumahnya. Hari-hari dalam hidupnya hanya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada arti. Sampai suatu hari terdengar kabar Rasulullah SAW telah wafat. Ia semakin bersedih karena zakatnya tidak diterima oleh Rasulullah SAW sehingga beliau wafat. Zakatnya juga ternyata ditolak oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Para khalifah tidak mau menerima zakat Sa'labah karena Rasulullah SAW juga tidak menerima zakatnya. Demikian seterusnya sampai Sa'labah meninggal dunia dan seluruh hewan peliharaannya juga ikut mati.
Demikian kita talabah, Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang yang berakhlak tercela. Hikmah dari kita salabah. Salabah adalah orang yang kufur nikmat. Ketika diuji dengan hewan ternak yang banyak dan kekayaan, salabah lupa mengerjakan sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah SAW. Bahkan lupa mengerjakan sholat Jumat karena kesibukannya mengurus ternak kambingnya. Selain lupa untuk beribadah, salabah juga enggan membayar zakat. Salabah termasuk orang yang tidak mentaati Rasulullah SAW dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia tidak menyadari bahwa atas kehendak Allah Subhanahu wa taala salabah menjadi orang yang kaya, dan di balik kekayaannya itu adalah kewajiban untuk membayar zakat. Salabah juga termasuk orang yang tamak, sombong, dan kufur nikmat. Setelah hewan ternaknya banyak, waktunya hanya dipergunakan untuk mengurusi hewannya dan memikirkan bagaimana supaya ternaknya terus bertambah dan bertambah. Dari kisah salabah tersebut, hikmah yang dapat kita ambil adalah bagaimana kita harus berupaya menghindari akhlak tercela. Salah satunya kufur nikmat, kufur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang kufur nikmat, bukan saja akan rugi di dunia, tetapi kelak di akhirat mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa siksa yang sangat pedih. Itu teman-teman kisah dari salabah. Sekarang kita ke rangkuman. Sifat tercela adalah sifat yang tidak baik dan harus dijauhi. Marah. Oh, ini salah rangkumannya ya teman-teman. Ini rangkuman. Lanjut aja. Tadi kita salabah, kita telah mengetahui tentang kufur nikmat dan juga tentang tentang kikir. Kita telah mengetahui juga tentang kisah salabah. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Baca lagi bukunya, rangkumannya baca aja di buku ya teman-teman, ternyata rangkumannya tertukar. Oke, teman-teman baik, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan teman-teman kita semua bisa segera kembali ke sekolah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.